Pemirsa, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyah berkolaborasi dengan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik gelar diskusi untuk menekan menggunakan kantong plastik di pasar tradisional. Upaya ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Baik, kita akan melakukan sesi foto bersama untuk kegiatan webinar Pasar Bebas Plastik melalui pendekatan keagamaan. Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik atau GIDKP bekerja sama dengan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyah melaksanakan program peningkatan kesadaran lingkungan melalui pendekatan agama dalam rangka mendukung peraturan gubernur tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di pasar rakyat. Untuk memulai dan menyebarluaskan program ini, GIDKP bersama LLHPB Pimpinan Pusat Aisyah mengadakan kegiatan kick-off melalui pendekatan keagamaan. Acara ini menghadirkan unsur dari pemerintah setempat, pengelola pasar, pedagang, konsumen, kelompok masyarakat di sekitar pasar, dan Hening Parlan selaku Ketua Divisi Lingkungan Hidup LLHPB Pimpinan Pusat Aisyah. Kolaborasi GIDKP dan LLHPB Pimpinan Pusat Aisyah dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang didukung oleh GIS melalui program Religious Matters bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku pada program Pasar Bebas Plastik melalui pendekatan agama. Kemudian dibagikan ke seluruh taman bacaan. Jadi bagus banget tuh. Jadi dari program perubahan perilaku pada program Pasar Bebas Plastik kali ini dilakukan melalui pendekatan agama Islam dengan menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat sekitar Pasar Tebet Barat. Ketua Divisi Lingkungan Hidup LLHPB Pimpinan Pusat Aisyah Hening Parlan mengatakan perubahan iklim tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan sains, namun pendekatan agama juga harus menjadi bagian dari perubahan iklim tersebut. Kalau ibu-ibu itu nggak begitu, jadi ke pasar itu. Di Indonesia ini data dari statistik kita sudah lebih dari 250 juta penduduk di Indonesia. Yang mengaku beragama berapa? Yang mengaku beragama lebih dari 94%. Yang beragama Islam berapa? Yang beragama Islam dari 94% di atas 85%. Artinya kalau Indonesia rusak, yang sebagian merusak adalah umat Islam. Ini menyedihkan. Pendekatan agama harusnya digunakan untuk sesuatu yang bukan hanya pendekatan kita kepada Tuhan. Kalau di dalam Al-Quran itu kita sudah dijelaskan bahwa 30% itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tapi 70% itu adalah muamalah. Muamalah itu adalah kegiatan kita sesama manusia, kegiatan kita dengan alam. Oleh karena itu, kenapa saya merasa bahwa ini itu penting gitu. Ini ada sesuatu yang salah di kita ini. Kenapa perubahan iklim sedemikian lama? Saya bekerja lebih dari 20 tahun untuk lingkungan. Mulai saya di WALHI, di Humanitarian Forum Indonesia, di UN, segala macam. Tapi kenapa perubahan tidak terjadi? Jadi ada salah satu ahli yang mengatakan bahwa kita telah berpuluh tahun bekerja, tetapi ternyata bukan saintisnya yang salah. Tetapi ada sesuatu yang salah. Apa itu? Keserakahan orang, sikap yang pengen menguasai, orang yang tricky dan seterusnya. Nah, itu tidak bisa diselesaikan dengan saintis. Itu harus diselesaikan dengan budaya dan harus diselesaikan dengan religius. Apa yang menarik nih, yang pertama mungkin soal Dropbox. Saya aktivis literasi. Saya melihat Hening berharap kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga lingkungan, terutama dengan tidak menggunakan plastik saat berbelanja di pasar tradisional. Hal ini untuk menggunakan jumlah plastik yang tidak mudah terurai. Jadi dari Dropbox. Berapa nih pengurangan pasti berapa lembarnya? Kita nggak berhitung karena kita nggak menghitung per hari. Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Jakarta. Oh berapa nih? Apa yang menarik nih, yang pertama mungkin soal Dropbox. Saya aktivis literasi, saya melihat